Hai happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kita tahu Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ada situasi ekonomi yang juga dipengaruhi oleh situasi keadaan dunia pada saat ini yang membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Banyak yang terkena PHK dan juga beban hidup semakin berat. Situasi-situasi ini bukan hanya menekan situasi keuangan rumah tangga, tetapi juga bisa menguji relasi pasangan suami istri. Bagaimana caranya pasangan suami istri bisa tetap menjaga relasi cinta, saling mendukung, bertumbuh bersama di tengah kesulitan-kesulitan ini. Dalam kesempatan episode kali ini, saya akan berbagi tips sederhana dan juga alkitabiah yang bisa menolong para pasutri menghadapi badai ekonomi tanpa kehilangan kehangatan dan kekuatan cinta dalam Tuhan. Bersama saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Tips yang pertama adalah tetap terlibat dalam komunitas iman. Saat sulit, cenderung membuat kita akhirnya menarik diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita seringkali mengisolasi diri karena mungkin juga takut ditanyai soal pekerjaan atau situasi-situasi yang membuat kita nggak bisa mendukung aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Misalnya kalau acara-acara di wilayah kita ada ibadah di alam terbuka misalnya, lalu mereka pada menyumbang ini dan itu, kita agak kesulitan karena situasi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja dan membuat kita seringkali minder dan lainnya. Tapi dukungan gereja dan komunitas Kristen itu bisa membuat kita justru tertolong dengan situasi-situasi yang ada. Nah, bersekutu memberi kekuatan rohani udah pasti ya, tapi juga seringkali kita tidak sadari kita juga bisa mendapatkan jejaring dukungan praktis. Banyak sekali gereja-gereja saat ini memiliki juga beberapa program-program untuk memberikan keterampilan-keterampilan khusus yang bisa membuat akhirnya warga-warga gereja bisa punya penghasilan tambahan. Kita harus terus mendekatkan diri dalam pertemuan-pertemuan komunitas iman kita. Seperti apa yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25, bukan? Janganlah kita menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi marilah kita saling menasehati. Nah, ini penting untuk kita sadari. Jadi yang pertama, jangan jauhi pertemuan-pertemuan komunitas iman kita. Yang kedua, tetaplah pelihara kegembiraan bersama. Jangan biarkan rumah tangga kita penuh dengan kecemasan-kecemasan. Kita khawatir ya, apakah kita bisa bayar cicilan nggak ya, bagaimana nanti kebutuhan-kebutuhan anak-anak, dan bagaimana nanti kita bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang besar, kesehatan, dan kalau ada situasi-situasi emergensi lainnya bagaimana. Nah, jangan penuhi rumah tangga kita dengan kecemasan-kecemasan itu. Cari cara sederhana untuk menemukan sukacita bersama. Misalnya, masak bareng, atau berolahraga bersama, atau sekedar jalan sore di sekitaran rumah, atau kita berbincang bersama dengan seluruh anggota keluarga, bukan untuk coba ya cari apa yang bisa kita hemat dan lainnya, tidak, tapi menemukan hal-hal baik yang bisa kita syukuri. Energi yang muncul dari kebahagiaan itu bisa membuat kita menemukan hal-hal baik, hal-hal positif untuk membuat kita menghadapi situasi sulit tetap dengan sebuah kebahagiaan. Sukacita kecil bisa mendorong menjaga keharmonisan dan kehangatan rumah tangga. Filipi pasal yang keempat kan ngomong begitu ya, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ini penting kita sadari dan juga kita temukan caranya bagaimana supaya kegembiraan-kegembiraan kecil itu bisa terus hadir meskipun situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, gunakan krisis ini untuk kesempatan tumbuh bersama. Alih-alih kita melihat kesulitan, jadikan masa-masa ini justru kesempatan untuk memperdalam komitmen kita. Saling topang, kita nggak hanya mencintai ketika kita berkelimpahan, tapi juga saat kita sedang dalam kesulitan. Dan justru mungkin kita bisa saling memberikan informasi-informasi, keterampilan-keterampilan baru bersama, yang akhirnya bisa membuat kita juga menemukan
solusi-solusi dalam situasi ekonomi kita yang tidak baik-baik saja. Jadi, gunakan momen-momen ini menjadi kesempatan untuk bertumbuh bersama. Bertumbuh dalam relasi pasutri, tapi juga bertumbuh untuk menopang ekonomi keluarga secara bersama-sama. Jadi gunakan krisis sebagai waktu untuk bertumbuh bersama. Yang keempat, kita perlu juga untuk belajar hidup sederhana dan bersyukur. Krisis ekonomi bisa menjadi kesempatan untuk kita menata ulang bagaimana gaya hidup kita. Jangan membandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Syukuri saja apa yang Tuhan sudah miliki, hadirkan, dan Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu yang menjadikan kita nggak lalu menjadi sedih ya. Melihat tetangga, kok bisa beli ini dan itu dalam situasi ekonomi yang sulit ini ya. Itu menjadikan kita seringkali nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kita perlu untuk melihat hal-hal baik ya. 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, itu sebuah juga semangat yang perlu kita lihat. Asal ada pasangan kita, ada tawa anak-anak, ada kegembiraan setiap hari, itu sudah cukup. Wah, itu akan memberikan energi untuk kita bisa kelola kehidupan dengan lebih baik. Belajar hidup sederhana dan bersyukur. Nah, lalu yang terakhir nih ya, penting juga untuk kita fokus pada misi keluarga, bukan hanya sibuk dengan materi. Ingat bahwa ketika Tuhan menyatukan kita dan kita mau membentuk keluarga bersama dengan pasangan kita, kan dasarnya bukan untuk mencari uang, tapi untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Krisis bisa membuat panggilan kita akhirnya terpudarkan karena fokusnya pada ekonomi terus ya. Tapi justru krisis bisa membuat kita menemukan momentum untuk saling topang satu dengan yang lain dan kesempatan memuliakan Tuhan dengan membantu orang lain. Mungkin kita sedang tidak bisa punya kemampuan ekonomi untuk membantu orang lain, tapi setidaknya kita bisa berbagi cerita bahwa kami, suami dan istri ini, walaupun sedang dalam kesulitan ekonomi, tapi tetap bisa menjadi berkat dengan berbagi cerita untuk memperkuat cinta satu dengan yang lain, dan itu menginspirasi orang lain. Nah, itu penting banget untuk kita bisa menemukan celah-celah untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Kalau kita punya kemampuan ekonomi lebih, ya kita juga bisa menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Kita perlu untuk terus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan hal-hal yang lain. Jangan sibuk untuk cari hal-hal yang menurut kita menjadi jawaban atas kegembiraan kita, materi dan lainnya, tapi justru akhirnya kita kehilangan kebahagiaan bersama. Jadi kita sudah berbagi 5 hal nih. Tetap terlibat dalam komunitas iman, terus temukan, pelihara kegembiraan bersama, gunakan waktu krisis ini untuk bersama-sama bertumbuh dan belajarlah hidup sederhana dan bersyukur untuk segala hal. Dan yang terakhir, fokus pada misi keluarga, bukan sekedar materi. Kalau saudara merasa tayangan ini memberkati saudara dan saudara mau membagikan kepada orang lain, silakan like dan juga share tayangan ini. Kalau saudara punya tips-tips yang lainnya, boleh juga isi di komentar supaya menjadi berkat juga buat orang lain. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami sungguh-sungguh menemukan apa yang baik di tengah situasi yang gak baik-baik saja. Kami mau satu hati agar bersama dengan pasangan kami boleh menemukan sukacita bersama di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik ini. Kami juga mau memakai kesempatan ini memuliakan Tuhan, menolong orang lain, dan tetap menjalin relasi kami dengan pasangan kami dengan sukacita penuh pada Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini. Terpuji Engkau Bapa, jagai kami selalu, dalam Yesus, amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati.